Ketika kita memasuki pandemi krisis, ya, kita memahami betul bahwa salah satu yang akan kena tekanan luar biasa adalah dunia usaha. Nah, dunia usaha ini bagaimana membantunya? Ya, dunia usaha itu salah satu yang kita bantu adalah dengan memberikan relaksasi pajak. Nah, relaksasi pajaknya itu tujuannya itu beberapa lapis itu, Bung Elmo. Satu, tujuannya ada yang untuk merelaksasi atau meringankan cash flow. Nah, kalau meringankan cash flow berarti itu beberapa jenis pembayaran yang harusnya dilakukan bulanan kita tunda. Kan biasa ya, dunia usaha itu ada yang harus melakukan pembayaran pajak massa bulanan untuk gaji karyawan, untuk beberapa item lainnya, juga si pajak PPh badannya sendiri, itu kita relaksasi semua. Jadi nggak usah bayar. Malah PPh 21 itu kita kurangi dan kita defer. Kemudian teman-teman yang melakukan impor itu juga ada PPh impornya, Bung Elmo. Jadi impor itu kalau dia bayar PPh impor pasal 22 itu istilahnya ya, PPh pasal 22 itu nanti diperhitungkan di akhir tahun pajak. Nah, kita katakan bahwa udah PPh 22 impor kita kurangi, nggak usah dibayar dulu, nanti aja di belakang akhir tahun baru hitung pajaknya secara keseluruhan setelah melihat kondisi ekonomi, kondisi perusahaan. Jadi insentif ini adalah untuk membantu dunia usaha. Nah, siapa yang pakai? Ya tentu dunia usaha yang masih berproduksi, dunia usaha yang masih menjalankan bisnis, masih tetap merekrut tenaga kerja, masih tetap pekerjaannya nggak di layoff, ya berarti PPh 21-nya itu turun. Perusahaan yang tetap melakukan proses produksi dan melakukan impor barang, banyak ya perusahaan yang input produksinya itu berasal dari impor. Itu berarti menikmati PPh pasal 22. Pasal 22, sehingga dia bisa tetap berproduksi meskipun pada level yang sangat rendah. Tapi ini memang yang kita hadapi selama COVID. Jadi kalau selama COVID perusahaan itu berusaha untuk tetap survive, pemerintah membantu melalui nggak usah bayar pajak dulu deh untuk membantu cash flow-nya. Itu layer pertama, Bung Elmo ya. Layer yang kedua adalah untuk mendorong demand. Nah, kalau kemarin kita mendengar pemerintah itu merelaksasi pajak untuk kendaraan bermotor. Juga untuk perumahan itu adalah untuk mendorong demand, mendorong permintaan. Sehingga dengan tidak usah bayar pajak, si konsumen nanti bisa beli mobil dengan harga lebih rendah. Nah, ini sekarang udah banyak yang ngantri. Kita bersyukur bahwa konsumen itu sekarang sudah mau beli mobil. Dan permintaan untuk mobil meningkat, penjualannya juga meningkat. Nah, dengan penjualan yang meningkat ini kita berharap bahwa perusahaan kemudian memulai lagi proses produksi, sehingga kemudian mempekerjakan tenaga kerja lagi, beli input lagi, dan seterusnya. Nah, untuk kendaraan bermotor, untuk mobil dan kendaraan bermotor, kita memang mensyaratkan bahwa yang mendapatkan insentif pajak adalah yang komponen dalam negerinya itu tinggi, 60%, 70%. Sehingga nanti multipliernya itu di dalam negeri. Karena beli input dari dalam negeri, nanti kan berantai itu. Dari perusahaan karoseri mobil, perusahaan produksi mobil, beli input jok, beli input ban, beli input berbagai macam komponen. Nah, ini yang kita harapkan kemudian dengan vaksinasinya mulai dibuka, kemudian gerak dari ekonomi dalam negeri juga mulai menggeliat. Nah, ini yang kita harapkan dengan insentif pajak kita ini diantaranya. Layer satu lagi ya sebelum pertanyaan berikutnya, yaitu untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Untuk usaha mikro, kecil dan menengah ini kan kita tahu ya pajak penghasilan mereka itu bersifat final, 0,5% dari omset. Selama 2020 ditanggung oleh pemerintah, nggak usah bayar, itu alias nggak usah bayar. Jadi silakan berproduksi terus, nggak usah bayar pajak. Nah, makanya kalau sekarang ada pertanyaan ini ya, siapa yang menikmati, pengusaha besar dan pengusaha apakah tepat sasaran atau enggak? Seluruh dari segmen dunia usaha yang mikro, kecil, menengah maupun yang besar itu dipersilahkan memakai insentif pajak ini.